Fenomena lubang-lubang aneh yang terbentuk di beberapa belahan bumi bisa jadi merupakan fenomena yang sangat menarik bagi wisatawan. Walaupun terbentuknya beberapa lubang ini memakan korban, tetap saja daya tariknya membuat orang-orang berkunjung untuk melihat fenomena ini. Di mana sajakah lubang-lubang aneh ini? Bagaimana lubang-lubang misterius ini dapat terbentuk? Sebenarnya, lubang besar ini memberi tanda-tanda sebelum kemunculannya. Ketika itu, para penghuni Guatemala City mendengar gemuruh aneh selama berminggu-minggu. Mereka merasa suara gemuruh ini berasal dari bawah tanah. Namun tidak ada yang menyangka jika itu merupakan sebuah peringatan bahwa tanah yang mereka tempati akan runtuh. Dan benar saja, pada akhir Februari 2007, tiba-tiba saja sebuah lubang besar terbentuk di tengah pemukiman. Tanah yang mereka tinggali ini lenyap seketika tertelan bumi. Rumah dan seluruh isinya beserta para penduduknya pun ikut tertelan ke dalam lubang yang sangat dalam. Hampir 1.000 orang harus dievakuasi dari lubang ini. Namun sayang, 5 orang akhirnya tewas karena luka serius. Peristiwa serupa di kota yang sama terulang lagi pada 2010. Kali ini sebuah pabrik lenyap di telan bumi. Tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka pada peristiwa ini, karena pabrik yang tertelan bumi ini merupakan pabrik utang yang telah lama tutup. Karena lubang ini diperkirakan bisa bertambah besar, penduduk di sekeliling lubang pun dianjurkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Di Berezhniki, sebuah kota di Rusia juga terancam dengan kehadiran sebuah lubang yang kabarnya semakin lama semakin bertambah besar. Lubang ini awalnya muncul pada 1986, dan setelah itu lubang ini terus bertambah dalam dan lebar setiap tahunnya tanpa bisa dihentikan. Berezhniki merupakan kota pemasok potas atau kalium karbonat terbesar di dunia. 10% dari kebutuhan kalium karbonat di dunia berasal dari kota ini. Dari segi ukuran lubang dan penyebabnya, lubang raksasa di Guatemala yang terbentuk di tahun 2007 memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Polisi membuat garis pelarangan melintas lebar 450 meter untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi pada penduduk yang ingin melihat dasar lubang. Sementara lubang yang terbentuk pada tahun 2010 memiliki lebar 60 meter dengan kedalaman 100 meter. Penyebab dari kedua lubang ini adalah jalur pipa pembuangan yang dibuat secara tak beraturan. Peneliti menduga ada faktor lain yang menyebabkan lubang yang terbentuk pada 2010 terjadi. Selain saluran pipa air yang tidak teratur, dua bencana alam yang terjadi sebelumnya juga mempengaruhi amblasnya tanah. Ledakan gunung berapi Pacaya dan badai tropis Agatha yang terjadi selang 2 hari membuat tanah di Guatemala bergetar dan akhirnya membuat rongga-rongga dalam tanah bergeser. Hal ini menyebabkan tanah tidak mampu lagi menopang beban yang ada di atasnya. Inilah yang akhirnya membuat tanah amblas sampai sedalam 100 meter. Berbeda dengan lubang di Guatemala, lubang di Berezhniki terjadi sedikit demi sedikit. Hal ini membuat para penduduk tak menyadari bahaya yang mengancam pemukiman mereka. Bahaya ini kemudian baru disadari pada 2006 saat peneliti mulai memperhatikan lubang ini. Ternyata kemunculan lubang ini terjadi karena tanah di sekitar lubang mengandung garam abu yang larut jika terkena air. Lama-kelamaan kandungan garam yang larut ini akan menghilang dan membuat volume tanah menjadi berkurang sehingga membuat lubang yang besar. Pemerintah dan ilmuwan di Rusia akhirnya membuat peralatan yang dapat memantau perkembangan lubang setiap harinya, sambil terus mempelajari bagaimana menghentikan perkembangan lubang ini. Jika kedua lubang sebelumnya terbentuk di tengah kota, dua lubang berikut ini berada di tengah laut.
Lubang ini disebut blue hole karena pantulan cahaya dengan air yang dalam menyebabkan lubang ini berwarna biru jika dilihat dari permukaan air. Orang juga kerap menyebut lubang ini sebagai gua vertikal. Dua blue hole yang sangat besar dan terkenal di dunia adalah The Great Blue Hole di Belize, Amerika Tengah, dan Deep Blue Hole di Bahamas. The Great Blue Hole merupakan blue hole terluas di dunia. Diameternya mencapai 400 meter dengan kedalaman sekitar 145 meter. Karang-karang atol yang terbentuk mengelilingi lubang ini membuat The Great Hole seperti sebuah mata jika dilihat dari ketinggian. Jika The Great Blue Hole merupakan lubang di tengah laut yang paling luas ukurannya, Deep Blue Hole merupakan blue hole yang paling dalam di dunia. Deep Blue Hole merupakan lubang curam dengan kedalaman mencapai 200 meter. Deep Blue Hole seolah menjadi sebuah lubang dasar laut yang tak berujung. Diameter lubang ini hanya 30 meter, jauh lebih sempit dari The Great Blue Hole. The Great Blue Hole dan Deep Blue Hole sama-sama terbentuk pada zaman es. Dulunya, kedua gunung ini merupakan gunung purba yang tertutup es. Ketika es mencair, permukaan air mulai naik dan menenggelamkan gua-gua ini. Pada Deep Blue Hole, air tersebut melarutkan batuan kapur yang menjadi dasar dari gua ini, sehingga kedalamannya bertambah hingga mencapai 200 meter. Walaupun sebuah lubang yang cukup dalam, bukan berarti kedua lubang ini tak berpenghuni. The Great Blue Hole merupakan tempat tinggal bagi beberapa jenis udang, anemon, ikan gobi neon, angelfish, dan butterfly fish. Jika penyelam beruntung, maka mereka akan menemukan beberapa jenis hiu melintas di lubang ini. Sementara Deep Blue Hole menjadi tempat tinggal bagi mikroba-mikroba berukuran super kecil. Mereka hidup menempel pada dinding-dinding gua. Ikan-ikan cantik pun selalu mengisi lubang yang sedikit gelap ini. Jika berbicara tentang keindahan, jangan meragukan kedua blue hole ini. Keduanya memiliki keindahan alam baik di dalam lautnya maupun di permukaan sekeliling blue hole. Jika melihat The Great Blue Hole dari ketinggian, kita bisa melihat sebuah bola mata terbentang indah di lautan. Pada 1997, UNESCO menobatkan tempat ini sebagai salah satu situs warisan dunia. The Great Blue Hole juga menjadi salah satu titik paling diminati para penyelam profesional dunia. Deep Blue Hole juga tidak kalah indahnya dengan The Great Blue Hole. Blue Hole ini dikelilingi tebing batuan yang ditumbuhi tanaman hijau, sehingga para turis bisa menikmati keindahannya dari tepian pasir putih. Jika ingin menyelam, Anda dibebaskan untuk menyelam sedalam yang Anda mampu. Deep Blue Hole pernah menjadi lokasi menyelam saat kompetisi Piala Dunia Free Diving 2012 berlangsung di Bahamas. Lubang ini juga menjadi target penyelam dunia asal Selandia Baru, William Trowbridge, untuk memecahkan rekor dunia menyelam tanpa alat bantu pernapasan. Dan ia berhasil menyelam sejauh 121 meter ke dasar laut di tempat menakjubkan ini. Dan pemirsa, inilah beberapa lubang unik yang sangat terkenal di dunia. Menurut Anda, manakah yang paling unik?
Belasan anggota polisi di Probolinggo, Jawa Timur terlihat susah payah menggerakkan tubuhnya saat menjalani hukuman indisipliner. Tak hanya dihukum melakukan aktivitas push up dan sit up, para polisi yang melanggar disiplin ini juga diharuskan lari keliling markas komando Polres Probolinggo. Polisi yang memiliki berat badan lebih dari 70 kg terlihat kesulitan bergerak. Tak hanya terengah-engah, polisi yang gendut bahkan tak sanggup merampungkan hukuman yang dijatuhkan. Untuk lari, muter Polres 3 kali, push up, sit up untuk penggembosan perut-perut yang besar. Oh gitu ya. Tadi dihukum atau gimana kok? Penggembosan. Pelanggaran tingkat 1 diberi sanksi hukuman hormat bendera, tingkat 2 menjalani hukuman fisik, dan tingkat 3 berupa sidang kode etik. Di balik serangkaian hukuman tersebut, yang terpenting polisi-polisi yang sebagian besar memiliki kelebihan berat badan ini sepertinya harus menjalani penanganan khusus agar tubuhnya tak lagi menjadi kendala aktivitas. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur. Kamu manis banget sih. Kemarin semua bunga dari kau saya jual semua. Makasih ya. Sama-sama Om. Besok saya bawain lagi deh. Om mau bunga apa? Jangan so akrab kau. Mawar, masuk kau. Excel Hot Rod 3G Plus, lebih cepat, lebih jelas, lebih jernih. Dan sekarang lebih hemat juga di kartu Excel atau cek ke bintang 123 pagar. Info lengkap klik www.excel.co.id. Excel, selangkah lebih maju.我们从这面侧面介入那个居民的那个棚子，然后踩着他家的那个窗外的那个栅栏，从1楼爬到3楼，站在3楼那个窗户口，窗户外面，我这个手把窗户，然后这个手去拖了他一下。
Di dunia ini banyak peristiwa tak terduga yang terjadi pada tubuh manusia, yang terkadang di luar kemampuan akal manusia. Walau teknologi sudah semakin canggih, kemampuan medis sudah semakin hebat, namun tetap saja masih banyak hal-hal aneh yang dialami fisik manusia yang tidak bisa dipecahkan secara medis atau kedokteran. Hal ini membuat masyarakat awam kemudian menerka-nerka penyebab keanehan yang dialami seseorang yang tak terpecahkan itu, mulai dari kutukan, sihir, atau kerasukan setan. Apapun yang menjadi penyebabnya, tetapi sebagai sesama manusia, kita patut prihatin dengan apa yang dialami orang-orang berikut, di mana mereka mengalami penyakit atau faktor genetik. Pemirsa, inilah fenomena tubuh manusia versi on the spot. Diawali dengan fenomena kaki yang berubah menjadi kayu bakar. Peristiwa yang tampak mustahil ini dialami seorang gadis di Venezuela hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Awalnya, korban yaitu seorang gadis berusia 13 tahunan itu digigit ular dan diobati dengan cara tradisional. 1 bulan kemudian, ia dibawa ke rumah sakit di Caracas karena kakinya melepuh dan berubah seperti kayu terbakar. Dokter memperkirakan racun ular tersebut telah menyebabkan nekrosis atau kematian prematur sel-sel yang parah. Gigitan ular tersebut telah mengakibatkan luka pada arteri kaki, dan dari pendarahan yang timbul akan menyebabkan apa yang dikenal sebagai sindrom kompartemen. Melihat kondisinya, kaki gadis itu tetap akan diamputasi. Nekrosis menyebabkan kondisi yang disebut rhabdomyolysis, di mana seluruh jaringan otot di dalam tubuh akan mulai mati. Ini adalah kondisi serius saat tekanan dalam kompartemen seperti kaki menyebabkan penurunan suplai darah ke otot yang terkena gigitan. Lanjut ke fenomena lainnya, yaitu air mata yang berubah menjadi batu. Seorang remaja putri asal Yaman yang berusia 12 tahunan pada Februari 2014 lalu telah membuat bingung para dokter setempat. Pasalnya, saat gadis bernama Sadia Saleh ini menangis, matanya tidak mengeluarkan air mata, melainkan batu semenjak 2 pekan sebelumnya. Sadia Saleh yang tinggal di sebuah desa di negara Yaman itu mengeluarkan batu-batu kecil dan keras di bawah kelopak matanya ketika menangis. Batu-batu itu secara alami terdorong keluar dari matanya sebelum jatuh di pipinya. Sejumlah petugas medis mengatakan mereka tidak bisa memberikan penjelasan untuk kondisi itu. Menurut mereka, Sadia menderita penyakit yang belum dikenal. Namun penduduk lokal ternyata mengalami ketakutan dan kepanikan akan peristiwa itu. Mereka ada yang mengira bahwa gadis muda itu telah terkena sihir kerasukan setan. Ada juga yang takut bahwa hal itu bisa menjadi awal sebuah epidemi berbahaya. Kasus ini merupakan fenomena aneh kedua di wilayah tersebut. Berikutnya adalah tubuh yang mendadak terbakar tanpa sebab. Seorang bayi berumur 3 bulan telah menghebohkan India pada beberapa waktu lalu. Pasalnya, bayi ini bisa mendadak terbakar tanpa sebab. Bayi asal Chennai, India bernama Rahul tersebut diyakini mengalami spontaneous human combustion, yaitu sebuah kondisi langka yang membuat tubuh manusia mendadak terbakar tanpa sebab. Sejak dilahirkan, setidaknya sudah 4 kali Rahul mengalami fenomena ini. Ratusan kasus semacam ini telah dilaporkan dalam 300 tahun terakhir. Namun tidak satu laporan pun yang bisa dijelaskan secara pasti apa penyebabnya. Sayangnya kasus-kasus semacam ini dilaporkan terjadi di rumah atau tempat yang tidak bisa disaksikan banyak orang, sehingga sangat sedikit orang yang dapat menyaksikan langsung fenomena tubuh yang bisa mendadak terbakar tanpa sebab ini. Fenomena tubuh manusia selanjutnya adalah kulit melar seperti karet akibat diet ekstrem. Sekilas, orang bisa berdecak kagum melihat tubuh John Holt yang terlihat atletis setelah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 73 kg. Namun siapa sangka ketika Holt melepas pakaiannya, kulit pria ini bisa ditarik sampai melar. Kondisi kulit Holt yang seperti itu terjadi akibat diet ekstrim yang ia lakukan.
Dulunya, pria yang tergabung dalam sebuah band ini memiliki bobot 163 kg akibat emotional eating yang membuat ia tak pernah berhenti makan. Malu dengan tubuh tambunnya, Hulk pun menjalani diet mulai dari membatasi asupan kalori serta memperbanyak aktivitas fisik. Hulk pun berhasil menurunkan bobotnya secara perlahan. Sayangnya, diet ekstrim yang dilakukan Hulk tidak diiringi dengan olahraga atau latihan pengencangan otot massa. Saat ini, Hulk tetap berusaha melakukan beragam jenis latihan untuk mengencangkan kulitnya. Tak hanya di bagian lengan saja, kulit melar yang dialami Hulk juga terjadi di area bokong, paha, bahkan perut dan dadanya. Selanjutnya adalah fenomena selalu hamil usai makan. Wanita bernama Carrie Doddswell awalnya tak pernah mempunyai masalah dengan ukuran celana jeansnya. Namun kini ia sering mengeluhkan ukuran celana jeansnya karena beberapa menit setelah makan, Carrie mengalami kondisi yang misterius. Perutnya menjadi begitu kembung layaknya seorang ibu hamil, padahal Carrie memiliki tubuh yang ramping. Anehnya, dalam hitungan jam, perut Carrie akan menyusut kembali ke ukuran normal. Kondisi Carrie yang disebut dengan istilah food baby tersebut telah membingungkan para dokter sejak 1 dekade ini. Anehnya, tes alergi makanan dan intoleransi pada Carrie hasilnya negatif. Meski usaha menyingkirkan beberapa jenis makanan dalam daftar diet telah dilakukan, tetap saja kondisi perutnya tak kunjung membaik. Wanita asal Cannock, Staffordshire, Inggris itu harus memakai sesuatu yang longgar untuk pergi makan di luar rumah. Keanehan ini mulai dialami Carrie saat ia menginjak masa puber, dan kini keadaannya semakin parah. Perut Carrie membesar seketika selesai makan atau 15 menit setelahnya. Namun dalam beberapa kasus, pembesaran baru muncul beberapa jam kemudian. Dan Carrie juga butuh waktu berjam-jam untuk menunggu perutnya kembali dalam bentuk normal. Fenomena yang terjadi pada tubuh manusia selanjutnya adalah tulang tengkorak yang tebal setelah terbentur. Ketika kepala terbentur benda keras, rata-rata orang akan mengalami memar, benjol, atau bahkan berdarah. Namun hal itu tidak berlaku pada John Ferraro. Tulang tengkorak John Ferraro sangat luar biasa karena tebalnya mencapai 16 mm, 2,5 kali lipat dari rata-rata pria dewasa yang hanya 6,5 mm. Dengan tulang tengkorak yang sangat tebal, Ferraro mampu memukul dan mendorong paku ukuran 9 inci dan membengkokkan logam dengan menggunakan dahinya. Tak hanya itu, ia juga mampu menghancurkan tiang beton dengan menahan bola bowling yang dijatuhkan di atas kepalanya. Pria asal Boston, Amerika Serikat ini pertama kali menemukan fenomena aneh pada tubuhnya ketika ia masih anak-anak, di mana kepalanya dapat menghancurkan pintu kayu saat mengejar adiknya. Ia telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Namun ahli syaraf di Harvard Medical School menyatakan ia tidak menderita akromegali atau penyakit penebalan tulang. Dengan bertambahnya usia, Ferraro makin mengasah kemampuan fenomena tubuhnya itu menjadi sebuah bakat istimewa. Kini bahkan Ferraro mampu memegang 2 kategori Guinness World Records, yaitu memecahkan bola semen dengan bola bowling yang dijatuhkan dari jarak 3 meter di atas kepalanya dan memukul paku sepanjang 5 inci ke dalam kayu hanya dengan kepalanya. Atas fenomena tubuhnya itu, Ferraro dijuluki sebagai manusia berkepala palu. Pemirsa, itulah fenomena tubuh manusia versi on the spot.